Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat Anda yang menyaksikan video ini. Masih bersama saya DB yang selalu begitu ya, punya cara untuk kemudian belajar. Setiap hari saya selalu membuat video dalam jangka waktu 15 menit untuk mendrill diri saya bagaimana caranya terus berupaya maksimal menyampaikan pesan sekaligus berbuat sesuatu yang intinya paling dasarnya adalah bagaimana caranya kemudian kita bisa berbicara secara baik dan benar terhadap publik. Nah, di dalamnya ada konten yang kemudian tematik bentuknya, entah temanya tentang apa, tapi intinya saya menyampaikan pesan-pesan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan publik. Hari ini saya berbicara tentang konsistensi ya. Sebagai seorang yang ingin mau maju dan berkembang, ada banyak hal di kita, baik itu di tingkat nasional, kemudian tingkat lokal, kita itu kesulitan mencari pakar. Saya sangat berkeinginan untuk kemudian perlu ada kepakaran-kepakaran tertentu yang memberikan penguatan kepada kita bahwa kita butuh seseorang yang punya kepakaran tertentu. Misalnya di Indonesia ketika kita mencari orang yang pakarnya misalnya membuat pesawat misalnya, atau pakarnya betul-betul di bidang ekonomi, atau pakarnya kemudian di bidang pertanian, atau pakarnya di bidang kehutanan misalnya. Jadi seorang pakar yang betul-betul pakar yang paham betul secara detail dan itu tidak kemudian terbatas orangnya. Jadi kita sudah membuat secara formula begitu ya secara baik dan menyusun tahapan-tahapannya. Bahwa sekarang itu kita punya jurusan di tingkat universitas, kemudian dari SD, SMP, SMA sampai kemudian tingkat ke perguruan tinggi, betul ada jurusan yang sudah menjurus kepada kepakaran tertentu ya. Tetapi lagi-lagi bicara soal pemahaman kemudian keuletan dia ketika dia sudah di kuliah di bidang itu lalu kemudian pakar di bidang itu, nah itu yang kita belum ketemu. Banyak sekali yang kemudian perkuliahan atau mendapatkan pendidikan yang secara background formalnya itu sesuai, tetapi fakta di lapangannya nggak ketemu dia. Fakta di lapangannya dia meskipun jurusannya anggaplah jurusan politik, tapi kemudian dia tidak fokus dan pakar di bidang politik. Misalnya dia jurusan di bidang pendidikan, tapi dia kemudian tidak pakar di bidang pendidikan. Dia kemudian jurusan di pertanian tapi tidak pakar di bidang pertanian. Nah, ini menurut saya ada hal-hal tertentu yang kemudian harus di rekayasa begitu ya. Saya merasa bahwa setiap kita mencari yang namanya pakar itu jarang sekali kita menemukan. Misalnya kita bisa nggak sih punya punya stok pakar yang banyak begitu. Ketika kita mencari tentang ini, stok pakarnya ada. Ketika kita mencari tentang ini, stok pakarnya ada. Jadi tidak hanya satu dua orang begitu. Kita bisa membagi-bagi lah. Karena memang butuh di Indonesia ini ada pakar begitu ya. Ada kepakaran tertentu yang kemudian itu bisa menjelaskan secara detail tentang sebuah peristiwa, tentang sebuah keadaan, tentang sebuah hal yang memang benar-benar tahu dan paham lah. Kenapa kemudian ini menjadi gaps begitu ya? Kenapa ini kemudian menjadi kurang ketemu? Karena bisa jadi kepakaran tertentu itu saat-saat tertentu tidak dibutuhkan. Misal, dulu kita belum menemukan ada orang yang pakar di bidang penyakit seperti pandemi COVID hari ini begitu. Lalu ketika munculnya pandemi COVID, orang akhirnya mencari mana sih pakar yang kemudian paham dan mengerti betul tentang COVID itu. Meskipun sebelum COVID dia pasti tidak punya pekerjaan, dia pasti tidak kemudian diminta pandangannya, kemudian mungkin juga karena tidak ada kebutuhannya sehingga tidak ada pendapatannya buat dia misalnya gitu. Karena tidak ada kebutuhan sehingga seakan-akan dia tidak diperlukan. Nah, ketika tidak diperlukan dia tidak punya pendapatan yang cukup untuk menghidupi kehidupan dia setiap hari.
Memang dua hal yang akan menjadi berbeda begitu ya, untuk kemudian kita diskusikan bahwa pakar ini ketika menjadi rekayasa tertentu untuk kemudian menghasilkan sesuatu, tetapi saat yang bersamaan juga dia diberikan apa namanya, diberikan kesempatan untuk kemudian punya income yang cukup juga karena ketika kepakaran yang kemudian kita mau ambil, kita mau cari, kita mau apa namanya buat, tapi saat yang bersamaan juga tidak punya income yang cukup juga memang jadi persoalan yang dihadapi tersendiri di negeri ini begitu ya. Tetapi poin yang mau saya ingin katakan adalah kita perlulah untuk kemudian merekayasa begitu ya, membuat secara detail bahwa kepakaran setiap orang itu penting gitu. Kepakaran setiap orang itu penting. Sehingga ada apa namanya seseorang yang passion di bidang apa begitu ya, dan dia fokus betul di bidang itu. Kita kadang-kadang memang agak tergoda dengan karena kebutuhan kebutuhan setiap hari, bahwa kemudian setiap orang itu membutuhkan duit memang. Nah, di duit itu kan kadang-kadang memang berada di tengah-tengah yang mungkin mungkin tidak masuk pada wilayah kepakaran itu ya. Yang saya maksud begini, misalnya di sebuah era yang kemudian penggelontoran dananya itu tidak pada apa namanya background kepakaran tertentu. Misal, anggaplah dana anggaran negara misalnya tentang desa misalnya. Nah, nanti yang akan berkembang dan akan besar adalah pakar di bidang desa memang. Tetapi nanti pakar-pakar yang lain agak kesulitan untuk kemudian mendapatkan dana. Tetapi bagi saya apapun yang terjadi tetaplah penting untuk kemudian dipersiapkan pakar yang memang punya jangka waktu puluhan tahun ke depan lah. Kita sudah mempersiapkan misalnya ada gelombang-gelombang entah entah betul-betul pakar ekonomi, anggaplah pakar ekonomi yang betul-betul banyak orang yang mempelajari sehingga tidak hanya satu dua orang saja yang kita butuh pakar. Tapi kemudian kita punya apa namanya banyak tokoh pakar di bidang ekonomi yang kemudian bicara betul soal ekonomi. Misalnya pakar di bidang politik lah, betul-betul orang yang memang bicara soal politik, tapi tidak satu dua orang begitu, banyak orang yang bicara soal itu. Kesehatan misalnya itu, banyak orang yang bicara tentang kesehatan sehingga kita kaya sekali dengan kepakaran itu. Termasuk bagaimana caranya untuk kemudian membuat sesuatu yang tidak berguna menurut kita menjadi berguna. Anggaplah dulu misalnya belum banyak orang yang membuat coklat sehingga coklat menjadi makanan yang sangat dibutuhkan begitu ya. Nah, butuh juga orang yang memang pakar di bidang itu yang harus dipersiapkan sejak sejak dini dan diperbanyak begitu ya, sehingga kita benar-benar ingin punya punya pakar yang keren begitu ya, ingin punya orang yang paham di bidang itu, lalu kemudian ini menjadi kekayaan kita. Kenapa ini menurut saya penting? Karena di banyak kesempatan, di banyak ini kita kekurangan orang, dalam arti kekurangan pakar begitu ya, yang paham betul lah detail dari hulu sampai hilir, dari kecil sampai besar, dari whole things lah ya, semua semua hal yang berkaitan dengan bidang itu dia paham betul lah. Karena sungguh ketika kita tidak punya pakar yang kemudian berbicara detail tentang sebuah peristiwa, sebuah hal, sungguh saya merasa bahwa ini kekeliruan dan kegagalan kita menurut saya. Jadi butuh ada kepakaran tertentu yang kemudian dibagilah dalam konteks ini, sehingga kita bisa lebih maju begitu ya, kita bisa lebih kuat, kita bisa lebih oke dalam memahami kehidupan kebangsaan kita lah. Karena fokus kemudian pakar kemudian kekuatan setiap orang dalam rangka melihat, kemudian menelaah, kemudian menerjemahkan, kemudian menjelaskan secara detail tentang sebuah peristiwa menurut saya penting. Jadi topik hari ini saya fokuskan bicara tentang kegelisahan saya soal bagaimana kemudian kita penting punya pakar di bidangnya dan berbicara secara detail, berbicara secara utuh tentang sebuah peristiwa, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi lah. Saya sadar betul bahwa banyak sekali kita tergoda dan terjebak pada soal-soal kepakaran ini begitu ya. Maka saya butuh membuat video ini sekaligus sekali lagi
sebagai pembelajaran buat saya untuk kemudian membuat video setiap hari, tapi saat yang bersamaan ada kritik-kritik tertentu yang kemudian saya sampaikan sebagai bagian dari hal penting untuk kepentingan kebangsaan kita. Sebagai anak bangsa, sebagai anak muda yang ada di bangsa ini, yang ingin melihat bangsa ini ke depan lebih baik, termasuk fokus tentang bagaimana daerah-daerah kita supaya bisa lebih berkembang, bisa mengikuti perkembangan-perkembangan nasional, bisa juga melihat dan ikutlah terlibat dalam menghadapi tantangan bangsa ini yang kemudian setiap daerah itu punya kekuatan tersendiri dan butuh begitu ya, ada persiapan pakar tertentu yang kemudian itu bisa bisa muncul begitu banyaknya untuk kepentingan kebangsaan kita yang lahir dari daerah-daerah yang mungkin sekarang ini daerah yang masih tertinggal, daerah yang terpinggirkan, daerah yang mungkin tidak banyak diperhatikan. Tapi dengan kepakaran tertentu kita bisa menjadi orang yang sangat hebat. Saya contohkan misalnya di Flores Timur, anggaplah sebuah kabupaten kota yang memang secara perkembangan ekonomi, kemudian kemasyarakatan itu masih cukup tertinggal. Tetapi dengan dorongan misalnya kita bisa buat kepakaran tertentu, kita buat kemudian orang itu bisa mempunyai kepakaran tertentu yang dibutuhkan oleh negara ini, maka pasti akan pasti akan terwadahkan begitu ya. Intinya harus ada kepakaran tertentu. Misalnya kalau di negara ini orang butuh betul-betul pakar tentang kelautan dan perikanan, di Flores Timur kan kita punya laut, kita punya ikan, yang itu bisa jadi peluang bagi kita untuk kemudian kita betul-betul menjadi pakar lah. Bagaimana melihat laut, bagaimana melihat kekayaan laut, bagaimana menyelam dari atas sampai kemudian ke bawah, apa saja yang diketemukan, bagaimana bentuk-bentuk ikan, bagaimana ikan itu hidup, dan macam-macam. Harus pakar di bidang itu. Kita juga punya misalnya cengkeh, pala, lada misalnya gitu di bidang pertanian, anggaplah perkebunan. Harus juga bisa ada kepakaran tertentu yang ketika negara butuh itu kita ada gitu. Kita punya gitu. Kita punya orang yang bisa membuat bisa membuat negara ini terjelaskan dengan baik karena kepakaran yang dimiliki oleh anak-anak Flores Timur. Anggaplah hal yang lain misalnya terkait dengan kacang tanah yang ditanam di sana atau jagung yang ditanam di sana. Nah, bagaimana caranya kita betul-betul menjadi pakar di bidang itu, pakar di bidang bagaimana penjelasan tentang jagung, penjelasan tentang kacang, atau misalnya pakar tentang gunung, kemudian tebing dan pepohonan misalnya gitu. Kita juga harus punya orang yang kemudian pakar di bidang itu untuk kemudian menjelaskan secara detail. Atau sekarang ini dikembangkan oleh Pak Gubernur NTT, Pak Victor Bung Tilai Skodat, bicara soal daun kelor misalnya gitu. Kita juga harus ada yang kemudian pakar di bidang itu. Yang kemudian ketika negara minta menjelaskan tentang daun kelor, kita bisa juga menjelaskan tentang itu. Atau tentang garam, anggaplah gitu. Nah, harus juga ada orang yang ada dari daerah Flores Timur misalnya, dari NTT, bisa menjelaskan tentang garam itu, sehingga sekali lagi yang mau saya sampaikan ini bahwa kemudian ada konteks nasionalnya, tapi kemudian ada konteks lokalnya. Nah, konteks lokalnya ini yang kemudian bisa dilakukan secara baik. Nah, hal yang lain misalnya kita butuh sekali bagaimana pendampingan masyarakat kita yang ada di Flores Timur untuk kemudian paham lebih jauh tentang bagaimana menjadi orang yang ikut maju lah, ikut berkembang. Nah, saya langsung kejar jauh kemudian menjadi pakar karena di tengah proses menjadi pakar itu kita bisa mendrill diri kita untuk kemudian menjadi orang yang baik, orang yang kecakapannya standar lah untuk kemudian memahami persoalan yang dihadapi daerah. Nah, oleh karenanya hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang menonton video ini. Saya kira ini video yang baik menurut saya dan mudah-mudahan juga baik menurut Anda yang menyaksikan video ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Hari ini poinnya saya ingin betul-betul merekomendasikan penting ada pakar khususnya di wilayah-wilayah daerah begitu ya, yang punya kekuatan tersendiri yang itu akan dibutuhkan oleh negara, dan ini menjadi peluang bagi kita semua. Saya kira itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam hormat dari saya, DB. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.